Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Kornisa, NIM 19089021, mata kuliah Anatomi Terapan, jurusan Kesehatan dan Rekreasi, Prodi Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Nah, di sini kita sudah berada di posisi anatomi, yang pastinya kalian semua sudah tahu. Di sini, saya akan menjelaskan beberapa materi yang mencakup tentang neurologi, endokrin, genitalia masculinae, genitalia femininae, hematologi, dan panca indera. Nah, yuk langsung saja ke penjelasan materinya. Sistem saraf tersusun dari sel-sel saraf atau neuron, yang diantaranya ada akson. Akson adalah sel yang panjang dan tipis, bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya, yang akan berujung ke target akhir yaitu organ maupun otot. Selanjutnya ada dendrit. Dendrit adalah sel yang pendek dan bertanggung jawab dalam menerima impuls dari neuron lainnya, dari organ, otot, maupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di neuron yang berisi nukleus. Nukleus adalah struktur organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan neuron. Selain itu, ada banyak neuron yang memiliki struktur bernama selubung mielin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati neuron. Konduksi listrik dalam tubuh dapat mencapai 120 meter per detik di neuron yang memiliki selubung mielin. Sistem saraf terdiri dari dua bagian, yaitu saraf pusat dan saraf tepi. Saraf pusat terbagi atas otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan saraf tepi terdapat di seluruh bagian tubuh kecuali otak dan sumsum tulang belakang. Otak secara umum memiliki fungsi yang paling kompleks seperti berpikir, merasakan, dan mengingat. Sementara itu, sumsum tulang belakang melakukan sinyal dua arah antara otak dan seluruh tubuh, mengatur refleks otot dasar dan pola tubuh tanpa masukan dari otak. Itu sebabnya mengapa seekor ayam masih bisa berlarian bahkan setelah kepalanya terpenggal. Sistem saraf pusat dilindungi oleh kranium dan vertebrae, serta meninges yang melindungi otak dan chorda spinalis. Di antaranya yaitu dura mater, arachnoidea mater, dan pia mater. Pada ujung depan neural tube akan terbentuk tiga area otak mayor, yaitu prosencephalon atau otak depan, mesencephalon atau otak tengah, rhombencephalon atau otak belakang. Selain cerebrum, otak juga dibagi menjadi cerebellum atau otak kecil. Cerebellum terletak di bawah lobus occipital dan terletak di bagian atas batang otak, berfungsi mengontrol gerakan, keseimbangan, dan postur. Brainstem atau batang otak mengatur fungsi dasar kehidupan, misalnya denyut jantung, pernapasan, dan lain-lain. Prosencephalon terbagi atas telesencephalon, diencephalon, dan rhombencephalon terbagi atas mesencephalon, mielencephalon. Diencephalon terbagi atas thalamus, hipotalamus, dan epitalamus. Fisura longitudinal yaitu alur yang membagi otak menjadi dua belahan, otak kiri dan otak kanan atau hemisfer cerebri. Bila otak dibelah secara vertikal, tampak bagian otak sebelah luar berwarna abu-abu dan otak bagian dalam berwarna putih. Lobus. Tiap belahan terbagi menjadi 4 lobus, yaitu lobus frontal berfungsi untuk kegiatan berpikir, lobus temporal bertanggung jawab terhadap persepsi suara dan bunyi, lobus parietal bertanggung jawab untuk kegiatan pengaturan memori, lobus occipital bertanggung jawab mengatur fungsi penglihatan. Sistem saraf perifer atau saraf tepi berfungsi sebagai perantara komunikasi antara sistem saraf pusat dan seluruh bagian tubuh. Jaringan saraf yang menyusun sistem saraf tepi tidak berkumpul di pusat tubuh, melainkan jaringan saraf akan menyebar atau extend ke ujung-ujung dari tubuh kita. Dengan kata lain, sistem saraf tepi adalah segala jaringan saraf yang letaknya di luar sistem saraf pusat. Nervus ada dua macam, yaitu nervus cranialis dan spinalis. Setiap nervus ini akan menginervasi atau berperan dalam lokasi-lokasi yang berbeda pada tubuh kita. Dan dari namanya kita tahu bahwa cranialis, krani berarti berhubungan dengan otak, yang berarti nervus cranialis itu berasal dari otak dan nantinya akan menyebar ke tepi-tepi tubuh kita. Nervus cranialis memiliki 12 pasang. Lalu nervus spinalis.
Spine atau tulang belakang berarti nervus spinalis itu berasal dari sumsum tulang belakang dan akan menyebar ke tepi-tepi tubuh kita. Nervus spinalis memiliki 31 pasang. Otot akan berkontraksi atau berelaksasi saat kita beraktivitas atau berolahraga, dan saat otot berkontraksi akan menerima sinyal dari sistem saraf. Neuromusculus junction merupakan tempat pertukaran sinyal. Pertukaran sinyal tersebut terjadi saat sinaptik bulb dari sebuah akson terminal terhubung dengan serabut otot. Retikulum sarkoplasma dilepaskan ketika merespon sinyal dari sistem saraf untuk berkontraksi. Perhatikan saat otot berkontraksi maupun berelaksasi berikut ini saat berolahraga. Contohnya, pada saat seseorang bermain bola dan melakukan serangan dengan cara menendang bola di kaki kanan berakhir dengan aktivitas neuron motorik pada fleksor pinggul kanan dan hamstring, menyebabkan lutut menekuk dan kaki terangkat. Tetapi, neuron motorik juga memberitahu quadricep di kaki kiri untuk memanjang dan menopang berat badan saat menendang bola. Sistem endokrin mengeluarkan hormon yang melakukan perjalanan melalui darah namun tidak melalui neuron, sehingga membuat sistem endokrin bekerja lebih lambat tetapi menghasilkan efek luas yang bertahan jauh lebih lama. Sistem endokrin agak kecil dan kental. Anggota-anggotanya juga tidak terletak bersamaan seperti dalam sistem organ lainnya. Sistem endokrin tersebar di seluruh tempat seperti kelenjar pineal, hipotalamus, kelenjar pituitari, kelenjar tiroid, paratiroid, timus, adrenal, pankreas, dan kelenjar reproduksi. Sebuah kelenjar adalah struktur yang membuat dan mengeluarkan hormon. Hormon memegang peran penting dalam pengaturan fisiologi selama olahraga. Kelenjar pituitari memproduksi banyak hormon seperti kelenjar tiroid, paratiroid, adrenal, dan pineal. Pituitari anterior berpengaruh pada olahraga aerobik dan merangsang lemak dengan meningkatkan enzim yang dibutuhkan. Letak kelenjar tiroid adalah di sepanjang garis tengah leher di bawah laring. Saat berolahraga, TSH atau thyroid stimulating hormone meningkat. Jadi, olahraga meningkatkan TSH yang lalu merangsang kelenjar tiroid. Kelenjar adrenal terletak tepat di atas ginjal. Konsentrasi hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal meningkat ketika seseorang meningkatkan intensitas olahraganya. Contohnya, ketika seseorang berolahraga, pada minggu pertama, ia melakukan jumping jack selama 30 detik. Lalu, ia meningkatkan intensitasnya pada minggu berikutnya selama 1 menit. Kelenjar pankreas memproduksi 2 hormon yaitu insulin dan glikogen. Saat berolahraga, kadar insulin menurun dan glukogen darah meningkat. Organ genitalia maskulina terbagi atas 2, bagian eksternal dan bagian internal. Bagian eksternal ada penis dan skrotum. Bagian internal ada testis, epididymis, vas deferens, dan kelenjar aksesoris. Hormon testosteron adalah hormon yang hanya dimiliki oleh pria. Testosteron ini dihasilkan oleh testis, yang berperan penting dalam pembentukan organ genitalia maskulina dan mendorong pertumbuhan karakter fisik pria, terutama pada masa otot. Kadar testosteron berbeda-beda pada setiap orang. Pada pria sehat, umumnya berkisar antara 250 sampai 1100 nanogram per desiliter. Tentunya, semakin tinggi kadar testosteron, maka semakin mudah terjadi pembentukan massa otot pada pria. Dengan berolahraga secara teratur dapat meningkatkan kadar testosteron pada pria. Namun, berbeda halnya jika orang yang terlahir memiliki kadar testosteron di atas rata-rata bisa membentuk otot lebih cepat daripada kebanyakan orang, sekalipun latihannya sangat minim. Dan berbeda halnya juga ketika seseorang memiliki kadar testosteron yang tinggi akibat menyuntikkan testosteron sintesis ke dalam tubuh. Genitalia feminina terbagi atas 2 bagian, yaitu bagian eksternal dan internal. Vulva adalah organ genitalia wanita bagian eksternal, terdiri dari mons pubis, labia mayor, labia minor. Di bagian ruang depan terdapat orifisium uretra eksternal, orifisium vagina eksternal, dan kelenjar aksesoris. Sedangkan organ genitalia internal ada ovarium, tuba fallopi, uterus. Uterus dilapisi oleh perimetrium di bagian paling luar, myometrium, dan
endometrium lapisan paling dalam. Prostaglandin dihasilkan oleh uterus, lebih tepatnya pada lapisan endometrium. Prostaglandin mengirimkan sinyal nyeri saat menstruasi. Itulah yang menyebabkan wanita mengalami kram perut saat menstruasi. Pada saat kita berolahraga secara teratur, hormon prostaglandin akan dilawan oleh hormon yang dikeluarkan ketika kita berolahraga. Maka dari itu, pentingnya berolahraga secara teratur agar memperlancar dan meringankan nyeri saat menstruasi. Struktur anatomi darah. Darah itu apa sih? Darah adalah cairan yang lengket dan buram dengan rasa logam yang khas. Darah merupakan komponen yang unik. Mengapa? Karena darah merupakan satu-satunya jaringan cairan dalam tubuh manusia. Fungsi darah sebagai pembawa zat-zat makanan dari sistem pencernaan ke seluruh sel tubuh, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, dan mengangkut sisa-sisa metabolisme seperti karbon dioksida dari seluruh sel tubuh ke organ-organ ekskresi. Mempertahankan tubuh dari serangan mikroorganisme atau zat asing lain yang dijalankan oleh sel leukosit, memelihara keseimbangan cairan tubuh dan memelihara suhu tubuh, mengangkut hormon dari kelenjar hormon ke organ sasaran. Di dalam darah mengandung beberapa komponen, yaitu plasma darah, keping darah, sel darah merah, sel darah putih. Plasma darah merupakan jaringan ikat yang komposisinya berupa matriks cair. Di dalam plasma mengandung 92% air dan sisanya mengandung zat lain seperti protein, ion-ion, nutrisi, sampah, dan hormon. Pada protein mengandung komponen seperti albumin, globulin, dan fibrinogen. Fibrinogen merupakan faktor yang berperan dalam proses pembekuan darah. Sel darah merah atau eritrosit. Umur eritrosit kurang lebih 120 hari. Berbentuk cakram bikonkav yang bersifat elastis dan tidak memiliki inti. Fungsi utama eritrosit adalah mengedarkan oksigen ke seluruh sel tubuh. Sel darah putih atau leukosit. Leukosit adalah sel sistem kekebalan tubuh. Leukosit memiliki fungsi utama yaitu melindungi tubuh dari benda-benda asing seperti bakteri, virus, dan lain-lain. Berbeda dengan eritrosit, leukosit memiliki inti sel. Leukosit tidak bisa berproduksi atau membelah diri dengan cara mereka sendiri. Macam-macam leukosit yaitu neutrofil, eosinofil, basofil, limfosit, dan monosit. Keping darah atau trombosit memiliki bentuk tidak teratur, tidak memiliki inti sel, dan berukuran. Trombosit bukanlah sel yang utuh, tetapi hanya fragmen sel yang diproduksi di dalam sumsum tulang. Trombosit mengandung protein, aktin, dan miosin. Mereka akan dikeluarkan sebagai respon ketika tubuh terluka dan berperan dalam proses pembekuan darah. Lewat olahraga yang teratur, tubuh lebih banyak memproduksi high density lipoprotein atau HDL. Dengan berolahraga, membantu mengurangi jumlah flek yang diakibatkan oleh penumpukan kolesterol jahat yang menempel dalam dinding arteri. Kemudian, flek-flek ini akan hanyut dalam pembuluh darah dan dibawa menuju hati dikarenakan kita rutin berolahraga. Di dalam hati, flek-flek ini akan dinetralkan dan dibuang sebagai sisa metabolisme, baik dengan bentuk keringat maupun buang air seni selesai berolahraga. Korteks visual yaitu sebuah bagian di mana otak menerima dan memproses informasi visual dari mata. Dengan berolahraga atau latihan fisik secara teratur, dapat meningkatkan kemampuan korteks visual untuk menguatkan penglihatan dalam jangka panjang. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa olahraga kardio atau aerobik secara rutin dapat melancarkan aliran darah dan menyediakan suplai oksigen dan nutrisi yang diperlukan untuk menjaga kesehatan telinga, terutama pada sistem pendengaran yang ada di dalam koklea.